Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Nas di Al-Faizna Channel dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada pelajaran ke-6 Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian kedua. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita biasakan untuk berdoa agar apa yang kita pelajari dan ilmu yang kita dapat akan diberikan kemudahan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Kalau pada materi sebelumnya Pak Nas sudah menjelaskan dari awal mulanya sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan serangan bala tentara gajah, kemudian Allah mengirimkan bala tentaranya yaitu berupa burung ababil untuk menghancurkan bala tentara gajah hingga berkeping-keping sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Itulah awal mulanya kenapa disebut dengan tahun kelahiran Nabi dengan tahun gajah, yang bertepatan saat itu dengan tahun 571 Masehi. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita berikut ini yaitu Bapak akan menjelaskan setelah Nabi SAW berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan seorang perempuan janda kaya raya yang bernama Khadijah, kemudian dikaruniai dengan 6 orang anak. Yang pertama yaitu Qasim, yang kedua Abdullah, kemudian Zainab, yang keempat Ruqayyah, kelima Ummi Kulsum, dan keenam Fatimah Zahra. Dari keenam ini hanya Fatimah Zahra yang hidup lama hingga memberi Nabi cucu kembar yaitu Hasan dan Husain. Nabi Muhammad SAW semakin populer namanya tatkala mendamaikan para pemuka Quraisy yang ketika itu bersengketa dalam memperbarui Ka'bah. Pada mulanya mereka bersatu dan bersama-sama bekerja memperbarui Ka'bah. Ketika peletakan Hajar Aswad ke tempat semula, terjadilah perselisihan sengit di antara mereka. Masing-masing mereka merasa mempunyai hak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula. Pada saat kritis itulah Nabi SAW datang dan mengusulkan supaya Hajar Aswad diletakkan di atas kain surbannya. Para pemuka Quraisy menyetujui usulan Nabi. Kemudian para pemuka Quraisy bersama-sama mengangkat bagian tepi kain serban dan membawanya ke dekat Ka'bah.
Mereka merasa lega dan puas karena persengketaan di antara mereka terselesaikan dengan baik. Saat terjadi peristiwa itu, Nabi SAW berusia 35 tahun. Menjelang usia Nabi SAW yang ke-40 tahun, Nabi sering berdiam diri di Gua Hira yang berada di Jabal Nur. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan beberapa kilometer ke utara Mekah. Beliau menuju Gua Hira dengan hanya membawa bekal roti dari rumahnya. Kerusuhan dan pertentangan yang terjadi di Mekah membuat Nabi SAW mencari ketenangan di sana. Nabi Muhammad SAW berdiam diri untuk menjalankan ibadah dan memikirkan keagungan ciptaan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW biasa berdiam diri setiap hari di Gua Hira. Beliau juga beribadah dengan khusyuk. Beliau memohon kepada Allah SWT agar bangsanya terbebas dari kemusyrikan dan kebodohan. Di tengah kehusyuan berdoa Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba muncul malaikat Jibril yang datang atas perintah Allah SWT. Malaikat Jibril memeluk Nabi lalu berbisik di telinga Nabi, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Menjawab perintah malaikat Jibril, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril memeluk erat kembali dan lagi-lagi menyuruh Nabi membaca. Jawaban yang sama pun diberikan oleh Nabi. Sekali lagi malaikat Jibril memeluk Nabi dan menyuruhnya membaca. Setelah ketiga kalinya malaikat Jibril memeluk Nabi, barulah Nabi Muhammad SAW bisa membaca dengan mengikuti ucapan malaikat Jibril. Nabi SAW membaca surah Al-Alaq dibantu oleh Jibril. Dengan datangnya wahyu Allah tersebut yang disampaikan oleh malaikat Jibril menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul bagi umat manusia. Surah Al-Alaq dari ayat 1-5 menjadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Wahyu tersebut adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi SAW membaca surah Al-Alaq berkali-kali dengan hati yang bergetar. Sepulang dari Gua Hira, beliau meminta istrinya yaitu Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Tubuh beliau menggigil. Khadijah segera menyelimuti Nabi SAW yang tiba-tiba terlihat aneh. Khadijah menyelimuti Nabi dengan perasaan khawatir atas kondisi suaminya. Setelah kondisinya membaik, Nabi SAW menceritakan hal yang dialaminya di Gua Hira. Keesokan harinya, Khadijah mengajak Nabi SAW menemui Waraqah bin Naufal. Dia adalah sepupunya Khadijah yang mengetahui perihal turunnya Nabi terakhir dan memahami kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Setelah mendengar cerita tentang kejadian yang dialami Nabi SAW, Waraqah mengatakan kepada Khadijah bahwa suaminya merupakan orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Nabi. Sejak kejadian di Gua Hira, wahyu turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Wahyu tersebut kemudian dikumpulkan menjadi mushaf yang disebut Al-Quran dan diterjemahkan sendiri melalui percakapan. Setiap ayat mengandung arti yang cukup jelas. Karena itulah Al-Quran dijadikan pedoman hidup umat Islam. Al-Quran menjadi pegangan seorang muslim untuk melaksanakan aturan hidup sesuai jalan yang Allah tentukan. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir. Sesudah beliau tidak ada dan tidak akan diutus lagi Nabi-Nabi. Sejak awal dakwahnya, beliau mengumumkan diri bahwa beliau adalah sebagai penutup para Nabi dan para Rasul. Hal ini diterima oleh kaum muslimin. Dalam Al-Quran pun dijelaskan sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Nabi SAW memang sejak kecilnya sudah dianggap sebagai orang yang terpercaya atau diberi gelar Al-Amin, sehingga ketika sampai diutusnya menjadi Nabi dan Rasul, beliau pun tetap menjadi orang yang dipercaya, orang yang jujur, karena Nabi SAW sejak kecil tidak pernah menyembah berhala, walaupun hidup di lingkungan masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala. Nabi SAW juga memiliki sifat-sifat kerasulan seperti siddiq, amanah, tabligh, dan patanah. Sifat-sifat kerasulan itu telah ada dan telah dimiliki oleh Nabi SAW sejak kecil. Sebagai contoh, saat Nabi SAW membawa dagangan Khadijah, Nabi SAW berdagang dengan baik sehingga memperoleh keuntungan yang luar biasa. Nah, dari perilaku Nabi SAW itulah Nabi dijadikan sebagai uswatun hasanah atau contoh suri tauladan akhlak Nabi yang sangat mulia. Nabi bersifat siddiq, jujur. Nabi bersifat amanah, dapat dipercaya. Nabi bersifat tabligh, menyampaikan apa yang didapat, apa yang diutus, apa yang diperintah. Dan Nabi bersifat patonah, cerdas dalam menafsirkan segala sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik. Sejak itulah Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Beliau semakin matang dalam bersikap, akhlak beliau sungguh mulia menjadi uswatun hasanah, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Anak-anak sekalian, tentunya sebagai seorang pelajar muslim sudah sepantasnya kita mengikuti keteladanan beliau dengan memiliki sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang baik, dan mental yang baik. Di antara perilaku Nabi yang harus kita contoh adalah sikap siddiq, artinya benar, dan Nabi selalu berkata, bersikap dan bertindak benar. Jangan kita berbohong kepada guru, kepada teman, kepada orang tua, dan kepada sesama. Yang kedua, bersikap amanah, dapat dipercaya. Bila dititipkan satu masalah atau satu hal, satu amanah, sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Jangan disimpan ataupun dibuang. Bila kalian dititipi amanah dari orang tua, sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Maksudnya, Nabi SAW bertugas menyampaikan kabar baik dan peringatan bagi kita semua. Kalau kalian menyaksikan suatu kemungkaran, sampaikan kepada yang melakukan itu. Jangan dibiasakan atau jangan diulang perbuatan tersebut, karena itu hal kemungkaran. Namun bila kalian melihat kebaikan dilakukan oleh orang lain, pujilah dia dengan kebaikan, agar dia lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan tersebut. Yang keempat adalah patonah, artinya cerdas. Nabi itu bersifat cerdas. Maksudnya, bila melakukan sesuatu harus dipikirkan dengan matang, tanpa gerabak-gerubuk atau tanpa sembrono. Dilakukan dengan cermat, teliti, dan penuh perhitungan, agar hasilnya pun menjadi seperti yang kita harapkan. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi-materi pada pelajaran 6 ini, perilaku dan sejarah
Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup, Pak Nas mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga physical distancing atau social distancing di antara kita agar kita bisa mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19 ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.